Nah, jadi kerjanya hormon itu luar biasa. Allah sudah atur tepat, detil, dan tidak pernah salah. Contoh gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat, karena ada beberapa tadi dari Bekasi ya ke sini, kepada para sahabat, para umahat yang hadir. Semoga Allah berkahi karena kita berkumpul untuk bertalabul ilmi insyaallah. Sore ini kita akan berbagi tentang sistem endokrin atau hormon pada manusia. Saya berusaha untuk membahasakannya tidak bahasa yang tinggi-tinggi, nanti nggak bisa difahami jadi bingung ya. Karena tujuannya berilmu adalah untuk bisa beramal atau mempraktekannya untuk diri sendiri. Kalau sudah paham untuk diri sendiri, bisa untuk orang yang paling dekat, baik itu suami, anak, sahabat, tetangga. Nah, kita lihat ya di depan ada gambar 1 sampai 8. Kalau lihat dari penglihatan mata kita, ternyata sistem hormon yang suka dibikin bingung, kalau kita lihat adanya di bagian mana di tubuh kita? Di mana? Di tengah-tengah ya. Sudah paham? Jadi untuk memahami kenapa ya orang banyak gangguan hormon, jadi adalah kita belum kenal ternyata hormon itu bukan hanya hormon haid saja. Dari atas kepala di otak sampai di organ reproduksi baik laki-laki dan perempuan juga ada sistem endokrinnya atau hormon. Nanti apa sih hormon? Nanti kita bahas lagi. Jadi kalau kita agamanya apa nih? Muslimah, Islam. Pedoman kita apa? Al-Quran. Ada yang lain menganut yang di tengah-tengah ini ya, energi yang disebut cakra. Jadi kenapa ya kita punya akal, kita punya Al-Quran, kita punya ilmu, kok kita mau ikut-ikutan ilmu yang lain? Padahal organnya sama-sama di tengah. Intinya apa? Kalau bahasa yang di sebelah adalah energi, sama juga bahasa di kita adalah suatu pusat yang mengirimkan pesan, messenger. Kalau yang sebelah kiri disebut, terlihat ya, energi, messenger of the universe. Universe itu benda mati nggak? Bagi orang yang bertauhid, agama kita adalah Islam, sumbernya energi yang memberikan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita bilang sebagai orang yang berilmu dan beriman, yuk sudahlah kita kalau ada yang ikut-ikutan untuk menstabilkan diri dengan gaya yang tidak diajarkan di agama kita, kita kembalikan saja dengan kita tafakur terhadap diri kita sendiri. Jadi yang kiri dan kanan sebenarnya adalah konsep yang hampir sama. Jadi kalau ada, saya seorang dokter SPOG, maaf ya, kalau kita memang berazam ingin melaksanakan ketaatan, mengikuti ilmu yang sumbernya murni dari Quran dan Sunnah, semoga tidak ada para ibu yang ikut kegiatan yoga dalam kehamilan. Maaf, saya bukan a priori atau apa bukan. Maksud saya ingin meluruskan akidah. Supaya apa? Allah ridho. Apa sih tujuan kita beribadah? Supaya Allah ridho terhadap hidup kita. Ya, bukan untuk sehat. Untuk apa kita diciptakan sehat? Tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk diciptakan Allah. Tidaklah Allah menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi sepakat ya, hormon gak usah dibawa pusing, bahwa dia tepat berada di tengah-tengah tubuh kita. Jadi jangan sampai ilmu yang dipelajari merusak akidah, dicampur aduk dengan pembenaran yang kita nggak tahu sanadnya dari mana ya. Jadi kita harus genggam kuat-kuat
sunnah atau tetap genggam kuat-kuat tauhid kita, karena ada satu hadis sahih yang mengatakan ketika nanti di akhir zaman kita menggenggam iman seperti menggenggam. Jadi tidak usah lagi terbawa arus ya. Kedepannya kalau ingin menstabilkan energi, kalau dalam sini bahasanya hormon, kembali pada tuntunan. Nanti saya ceritakan dengan mudah dan paham untuk dipahami agar bisa langsung dieksekusi, diamalkan untuk kehidupan pribadi. Allah menyediakan azab, surat At-Talaq ayat 10, menyediakan azab, menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal. Kan akal itu berpikir ya, siapa orang-orang yang berakal? Bukan orang yang lulusnya cum laude, bukan orang yang lulusnya nilainya paling baik. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 10, orang yang berakal adalah orang yang beriman. Iman mana pedomannya? Yang pasti benar kitabullah Al-Quran dan Sunnah. Jadi murni kita sandarkan ilmu kesehatan, ilmu tentang pengetahuan diri sendiri. Kajian sore ini adalah tentang hormon, kita sandarkan kepada Quran. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Jadi lihat ya Bu, 8 kita pelajari. Sama-sama pegang yuk. Kepala, ada kelenjar endokrin di tengah ya, namanya otak. Ada bagian disebut hipotalamus. Itulah pusat sentral hormon utama. Kepala isinya otak. Orang yang gangguan hormon, maaf, di reproduksi bawah, bukan itu saja yang terganggu. Yang terganggu mulai atasnya. Karena apa? Di hipotalamus dikenal suatu hormon yang disebut releasing hormone. Release artinya lepas. Jadi yang melepaskan pertama hormon yang di bawah adalah otak. Ada HPO aksis, ada HPA aksis, ada CRH, segala macam ya. Nanti kita belajar pelan-pelan. Yang kedua di bawahnya ada yang disebut pituitari atau hipofisis, ada bagian depan, ada bagian belakang. Itu dua-duanya ada di kepala. Jadi sekarang kita belajar hormon, nggak usah pakai buku. Kita tadabur melalui tafakur diri sendiri. Dengan begitu kita mengenal diri, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 53 Allah menyuruh kita untuk memperhatikan alam, ya, alam semesta dan diri kamu sendiri, ya, untuk melihat kebesaran Allah. Kemudian di bawahnya leher, paratiroid lebih di atas yang mengatur orang-orang yang hipokalsium, yang gampang osteoporosis. Ada disebut hormon paratiroid pas di bawah leher ya. Kemudian di bawahnya lagi ada hormon kelenjar tiroid, dan di bawah tepat di dada yang Allahu Akbar, timus ini ternyata kalau semakin tua semakin mengecil, tetapi dialah sentral dari asal muasal sistem imun utama, disebut timus. Pernah dengar timus? Baru dengar sekarang ya. Nanti pulang dari sini cari kenalan tentang timus, letaknya di sini. Seseorang yang depresi bisa turun darah merahnya gara-gara timusnya tidak bisa menghasilkan sel darah putih. Masya Allah, tepat di dada ya. Kemudian apalagi? Apakah ini berhubungan dengan iman? Allahu alam. Tapi ini di dada. Karena begitu ini drop, semua sistem turun, timus ya. Kemudian ada kelenjar di bawahnya lagi, namanya adrenal. Ada ginjal kanan kiri ya. Kalau ada cubit pinggang yang agak banyak daging montok tuh ya, agak ke belakang dikit ya, ketok-ketok kanan kiri ya. Ada ginjal. Atasnya adrenal. Renal artinya ginjal, itu artinya tambahan ya. Di atasnya disebut adrenal. Ya, adrenal yang kecil. Kemudian bawahnya ada yang kuning-kuning ya. Pankreas, itu hormon yang dihasilkan adalah insulin. Orang diabetes itulah yang tidak lagi mampu menghasilkan hormon insulin. Nanti ceritanya tentang kenal letaknya dulu ya. Kemudian kalau pada perempuan ada ovarium kanan dan kiri. Itu yang menghasilkan hormon
estrogen, progesteron. Nanti dok, FSH, LH, bukan, itu di otak letaknya, ya nanti diceritain. Kemudian pada laki-laki di bawahnya ada testis, ya. Jadi inilah sumber dari messenger. Kita ini ibarat hardware, ya. Softwarenya adalah sesuatu yang sifatnya kolbu, ruhiyah. Hardwarenya adalah jasadiyah. Bagaimana dia bisa sinkron untuk berfungsi secara sinergi dan harmonis, harus pakai pesan yang disebut pembawa pesan, messenger. Itulah yang disebut hormon. Bagaimana contohnya begini Bu, kita pandang-pandangan nih ya sama ibu atau adik yang di depan saya, tapi cuma pandang-pandangan, tidak ada yang disampaikan, padahal saya haus pengen minum gitu ya. Jadi misalnya ini minumnya di situ ya, kira-kira nyampe nggak pesannya? Nggak nyampe. Itulah yang disebut hormon. Dia disebut messenger, melakukan pesan antara yang sifatnya ruhiyah kepada jasadiyah. Ruhiyah artinya jiwa, kolbu. Ya, jadi gini, ibu takut dalam kondisi cemas gitu ya. Cemas sebabnya banyak. Terus tiba-tiba tubuh menjadi nadinya cepat, menghubungkan antara cemas yang sifatnya adalah ruhiyah untuk menjadikan dinding pembuluh darah mengecil. Itu ada pesannya, disebut hormon. Apa nama hormonnya? Adrenalin gitu ya. Pernah dengar ya? Uji nyali, adrenalin gitu ya. Udah paham sampai sini? Mudah kan belajarnya? Udah selesai. Nah, jadi supaya nanti, oh pantaslah saya gangguan haid, oh pantaslah saya gangguan osteoporosis, oh pantaslah saya gangguan tiroid. Nanti saya cerita lagi. Ini mukadimahnya. Berikutnya, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dari yang sifatnya di luar saja, kalau saya pandang semua sahabat saya, saudara saya, semuanya seimbang ya. Mata, bahkan hidung walaupun satu lubangnya dua. Bibir kalau dibelah juga seimbang. Nggak ada kan bibirnya sini mungil, sininya besar, nggak ada ya. Juga seimbang, payudara juga seimbang. Kalau dibagi dua semuanya seimbang, yang bagian luar. Yang bagian dalamnya pun yang disebut kelenjar endokrin, letaknya di tengah-tengah, seimbang. Semuanya seimbang. Allah sudah katakan, Masya Allah, maha besar Allah, maha sempurna Allah yang telah menciptakan susunan tubuh kita seimbang. Jadi hormon tadi adalah serangkaian kelenjar dari otak sampai yang di bawah organ reproduksi tadi. Ada berapa? 8 ya. Itu menghasilkan hormon. Sistem ini mengkoordinasikan segala semua pertumbuhan dari mulai janin dalam kandungan sampai kita lahir, sampai kita tua dan manula, untuk tubuh kita itu bisa terjadi metabolisme. Terjadinya proses metabolisme itu seperti bahasa awamnya apa ya, sistem pekerjaan pabriknya bekerja gitu ya, operasionalnya berjalan. Karena ada pesan-pesan, kamu sana anterin surat, kamu sana tolong masak, kamu sana tolong jemurin baju, ngerti ya? Itu sudah ada tugas masing-masing. Nah, tugas itulah yang disebut hormon. Termasuk juga kesuburan, termasuk juga suasana hati, mood, pencernaan kita juga banyak hormon. Untuk detoksifikasi juga dia itu harus seimbang. Jadi hormon itu dikirim dari satu bagian tubuh ke bagian lain untuk menyampaikan pesan. Jadi hormon itu bahasa awamnya adalah messenger, pembawa pesan. Gampang banget jadi dimaknainya. Jadi hormon itu mengatur fungsi organ. Jadi kalau kita cuma seonggok jasad, tidak ada pesan yang nyuruh. Contoh hormon tiroid untuk metabolisme, memecah protein atau metabolisme lah ya, segala macam. Kalau nggak ada tiroid, tidak bisa dibuat itu jadi energi. Jadi sudah ada fungsinya. Dan hormon itu ada macam-macamnya. Kalau dia endokrin, dia tidak perlu ada sambungan pipa penyambung pesan. Coba kita lihat ya, mulut masuk ke makanan ya, ada kerongkongan ya atau esofagus sampai ke lambung, usus
halus, usus besar, langsung buang air besar, nyambung kan semuanya? Connected kan? Nah, itu merupakan bukan hormon, itu saluran pencernaan. Hormon itu nggak perlu ada salurannya. Misalnya ada orang, ada nih ibu-ibu di steril, pernah dengar ya? Saluran telurnya diikat atau apalah karena sesuatu yang resiko, banyak mudorot, misalnya hamil ke-7 operasi semua. Sebagai SPOG, Bu, sudahlah Bu diikat saja ya, rahimnya sudah tipis gitu ya, saya ikat. Terus komplain, dok, saya kok jadi lemah syahwat, maaf, saya kok nggak bergairah, ini gara-gara steril ya dok? Tidak ibu, karena hormon bekerjanya, pesannya tidak harus melalui saluran, paham ya? Itulah yang disebut endokrin. Nah, jadi kerjanya hormon itu luar biasa, Allah sudah atur tepat, detil, dan tidak pernah salah. Contoh gini, ada hormon yang disebut hormon reproduksi. Dari otak ini yang tadi pusat segala macam Bu, dia sudah mengatakan gini, hai GnRH ya, catat ya, GnRH, gonadotropic releasing hormone, yang dilepas dari hipotalamus gitu ya, turun ke bawah disebut hormon FSH, follicle stimulating hormone atau luteinizing hormone. Si otak bagian hipotalamus dan hipofisis bagian depan sudah punya jalur, tidak akan salah pesannya. Tidak akan salah kalau hormon gonadotropin tidak akan mungkin nyampe ke ginjal. Ngerti ya? Jadi hormon itu endokrin organ yang 1 sampai 8 tadi dia sudah pasti punya tujuannya. Ibarat surat kode posnya udah sama ya. Yang disebut penerimanya adalah reseptor penerima. Jadi konsep-konsep dasar ini harus dipahami. Karena ada orang, contoh, bawaan lahir seorang perempuan sejak dalam kandungan ibunya, reseptor itu adalah seperti kunci dan gembok. Gemboknya udah dibawain oleh ibunya waktu dalam kandungan, ibunya hobi makan lemak, waktu hamil gemuk banget. Akhirnya reseptor contoh ya, bahan baku untuk hormon yang sifatnya gonadotropik atau hormon reproduksi itu dari lemak, namanya sterol ya, lemak yang tidak baik. Jadi si anak bayi yang lahir tadi di dalam kandungan sudah punya reseptor yang banyak bawaan lahir dari mulai ibunya hamil. Alhasil ketika dia pubertas baru minum secangkir produk yang mengandung estrogen, yaitu hormon ya. Contoh apa yang estrogenik, kedelai gitu ya, 1 gelas, langsung tumbuh miom. Itu bukan disalahkan karena kedelainya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak mungkin Allah ciptakan kedelai untuk menyiksa kita. Karena kurang ilmu, kita sudah dibekali reseptor yang banyak. Begitu kita dipapar estrogen dari sel telur, langsung ditangkap, akhirnya tinggi estrogen, dinding rahim, dinding ovarium membengkak. Yang dinding rahim jadi miom, dinding ovarium jadi kista. Kenapa saya minum seliter air susu kedelai tidak jadi tumor? Alhamdulillah, saya waktu dalam kandungan ibu saya punya ilmu. Dia makan lemaknya tidak berlebihan. Jadi Bu, yang salah bukan Allah, bukan takdir juga yang menjolimi kita, karena kurang ilmu sehingga kita zahil ya. Jadi saya membagikan sistem hormon, bahwa hormon ini bisa bekerja kalau ada yang menerima pesan saya. Contoh, saya ngirim surat kepada yang terhormat suamiku di tempat, nyampe nggak suratnya? Masuk JNE misalnya, messengernya ada JNE, apapun mereknya gitu ya, provider dari, nyampe nggak? Nggak ada, karena si penerimanya reseptif, reseptornya nggak ada. Ngerti ya? Jadi ini yang harus dipahami tentang hormon. Ini dia salah satu hormonnya. Hormon adalah senyawa kimia yang membantu, sebenarnya protein ya, yang membantu mengatur proses metabolisme sesuai fungsi masing-masing yang 8 tadi ya, dari atas sampai bawah. Dan dia beredar dalam pembuluh darah untuk mencapai organ target. Selagi tidak mendapat ketemu reseptor di organ target, hormon itu tidak akan berfungsi. Ngerti ya?
Kalau tidak ada reseptornya, hormonnya cuma keliling-keliling aja, nanti keluar lewat ginjal, lewat urin gitu ya. Walaupun mungkin tinggi gitu. Reseptornya ini yang problem. Jadi hormon ini untuk mencapai organ target, tempat hormon memberikan efeknya. Ada ya, saya tulis di sini ya. Nah ini. Jadi selagi dia tidak punya organ, tidak ketemu si penerima pesan, dia nggak akan berefek gitu. Jadi hormon itu dikirim ke darah untuk disampaikan ke dalam target. Targetnya adalah kumpulan dari sistem organ. Misalnya tadi hormonnya GnRH dari otak difungsikan ke hipofisis, diturunkan menjadi FSH, follicle stimulating hormone. Follicle itu tempatnya di mana sayang? Di dalam ovarium. Ada sel telur kan? Jadi ada hormon-hormon khusus dari otak di bagian bawah langsung ke ovarium. Hai ovarium, tolonglah membesar telurnya. Pada hari haid pertama ya, mulai jadi folikel primer sampai hari ke-14 jadi folikel matang, akhirnya pecah, keluar hai hormon LH dari otak. Tolong pecahkan sel folikel agar sel telurnya keluar bisa berovulasi atau masa subur. Jadi benar-benar dia harus punya tujuan. Tujuannya adalah organ adalah kumpulan dari sel-sel tubuh kita. Ya, ada sel indung telur sebiji. Satu menjadi kumpulan berjuta-juta sel disebut organ ya. Organ ada sambungan-sambungannya disebut sistem organ. Jadi hormon adalah spesifik, camkan. Jadi orang sakit tiroid ada masalah di tiroid, tidak ada gangguan. Ini dari sumber pabriknya ya, nanti lain lagi kalau gejalanya. Jadi setiap hormon itu memiliki kerja yang berbeda-beda. Mengapa kerja hormon harus berbeda? Benar-benar spesifik. Jadi endokrin sistem, kelenjar endokrin itu, saya kalau mulai dari otak. Otak ini adalah suatu sentral yang diterima pesannya dari panca indera. Jadi kontrol dari pertumbuhan, perkembangan, semuanya ada di hipotalamus, Masya Allah. Jadi benarlah kalau manusia itu kenapa biasa-biasa aja, tidak maksimalkan fungsi otaknya dengan baik. Jadi fungsi organnya pun nggak maksimal gitu ya. Dan physically disconnected, nah ya dia nggak berhubungan. Kalau berhubungan tadi yang kayak saluran cerna tadi saya bilang, jadi hormon itu endokrin itu dia disconnected. Gland ini adalah kelenjar ini adalah kelenjar ini adalah yang tadi ya mayor organ-organ utama yang 8 tadi ya untuk buat hormon-hormon tertentu. Jadi kalau dibilang nggak akan mungkin adrenal ngeluarin estrogen, enggak ya. Nah, ini dia contohnya. Yang RBC itu artinya red blood cell, sel darah merah. Yang segitiga itu hormon ya. Jalan-jalan dia di pembuluh darah. Ya, jalan-jalan begitu. Dari itu ya, dari kelenjar yang tengah tadi ya. Yang tengah jalan itu. Jalan. Terus begitu, dia cari chemical signal. Jadi kan ada, ya nih saya nggak punya sinyal sama dia, nggak nyambung, nggak akan connect kan gitu. Nah, jadi dia harus punya reseptor. Reseptor ini yang problem, yang sejak bawaan lahir sejak dalam kandungan tadi sudah dibekali banyak reseptor. Nanti bisa nggak reseptornya berkurang? Nanti saya cerita lagi. Nah, jadi hormon ini attached to cell reseptor ya. Jadi ini sel, misalnya tadi sel dari otak tadi untuk hormon folikel ya, untuk sel telur dia langsung ini sel telur ya. Ini reseptor estrogennya gitu ya. Jadi dia harus punya target. Jadi, nah ini kerja hormon itu tergantung jenis bahan baku pembentuk hormon. Hormon itu apa sih dok? Kok bingung banget gitu ya. Jadi hormon itu di badan ada 4 secara ini ya. Lihat nih, dia jalan-jalan, dia sesuai dengan jenisnya. Steroid hormon itu adalah lemak ya. Nih, lihat nih reseptornya Bu ya. Di sini nggak ada kan reseptornya? Dia nggak mau masuk kan, mendal tuh kan? Nggak mau, dia nggak cocok. Nah tuh. Tapi nanti yang ada reseptor di sini dia mau masuk. Jadi sebenarnya mau tinggi hormonnya, free testosteronnya tinggi, tapi tidak punya reseptor, nggak masalah. Masalahnya ini adalah reseptor. Sudah takdir karena kurang ilmu, kita salah asupan bahan baku untuk membentuk
satu reseptor. Jadi struktur pembentuk hormon ada steroid, lemak, ya, kolesterol. Kolesterol ada dua. Kalau pernah ngecek kolesterol pernah? Ada LDL dan HDL. Tolong please kontrol Bu ya. Perbanyaklah HDL, pertinggilah HDL. Itu lemak kolesterol baik. Supaya yang terbentuk adalah hormon yang sesuai kodrat baik. Karena kalau dia terbentuk dari bahan baku lemak yang kurang baik, nanti hormonnya juga nyeleneh. Ngerti ya maksudnya? Nah, kemudian glikoprotein, campuran gula dan protein. Amina itu artinya adalah amin ya, asam amino, katekol amin, amina juga. Ini ada reseptornya di luar, di membran di luar, ada juga di dalam. Nah, karena inilah berbeda. Jadi reseptor hormon harus spesifik. Reseptor hormon bisa terdapat pada permukaan sel ataupun dalam sel. Nah, ternyata mereka ini walaupun organ-organnya berbeda, Bu, dari otak sampai bawah, tapi mereka itu ukhuwahnya kuat sekali. Walaupun kerjanya tahu diri, ya, tahu diri, saya ngantar pos ke kode pos 105 misalnya kos gitu ya. Ya udah 105. Tapi di tengah jalan, kalau tiba-tiba yang ini ketinggian, dia tahan untuk tujuan kode pos 107. Jadi dia berusaha untuk fitrahnya selalu seimbang. Bingung banget ya, Dok. Contohnya gimana ya, Dok? Nah, ini ya contohnya ya. Dan dia juga dibantu enzim. Enzim berasal dari apa? Dari asam amino. Asam amino dari mana? Dari makanan-makanan yang sumbernya ada di bumi. Al-Baqarah 168, hai manusia, makanlah makanan yang baik dan halal dan baik yang berasal dari bumi. Itu ayat Allah dalam Quran, bukan kata saya. Jadi barang siapa yang makan tidak berasal dari bumi, itu tidak kompatibel buat bahan baku apapun dalam tubuhnya. Enzim. Jadi kenapa hormonnya acak-adut, ya, berantakan? Karena yang membantunya adalah enzim-enzim ini tidak ada. Enzim hanya didapat dari makanan yang ada di bumi. Apa itu? Yang tumbuh di tanah, disinari matahari langsung, sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan juga hewan ternak boleh, asal hewan ternaknya makannya dari bumi juga. Kan ada yang pakan ternak nggak dari bumi ya? Makanannya sintetis. Jadi luar biasa kan, untuk menjaga kesehatan ini adalah kita harus benar-benar makan yang halal, thayyib, dan berasal dari bumi. Al-Baqarah 168. Jadi pantaslah, udahlah bahan bakunya salah, reseptornya banyak, enzimnya nggak ada. Kira-kira organ yang disuruh berfungsi tadi berjalan nggak dengan semestinya? Mudah kan belajar hormon? Mudah. Kenapa tiroidnya jadi besar? Bahan baku untuk hormon tiroid adalah amina. Amina adalah asam amino. Nggak juga kurang aminnya, untuk enzimnya nggak ada. Akhirnya pesan yang dibawa tadi hormonnya, hormon apa yang dibilang? Hormon jadi-jadian. Selnya berontak, sel tiroid yang dikasih surat. Tadi saya kan mau nerima paket berbentuknya surat. Kok saya dikasih paket karung goni gitu ya? Akhirnya bengkak, besar. Udah besar, apa yang terjadi? Yang keluar juga salah gitu ya. Fungsinya salah. Harusnya metabolismenya tidak berlebihan, akhirnya hipermetabolis. Orang yang hipertiroid gara-gara kelebihan tiroid mengamuk kelenjar tiroidnya, dia menjadi hipermetabolik. Makannya 5 piring, badannya cuman metabolisme. Dibuat jadi energi gitu ya, expenditure energinya berlebihan, akhirnya dia makannya 5 piring, yang badannya kurus kering. Hipermetabolisme, apalagi terjadi gejalanya, walaupun dia duduk badannya basah berkeringat. Terus apa yang terjadi? Karena dia berkeringat, dia dehidrasi, tubuh kompensasi, keluar hormon stres adrenalin, nadinya cepat.
Itu semua adalah mekanisme tubuh untuk mencapai keseimbangan kembali sebenarnya, Bu. Jadi bagaimana dok kalau udah begitu acak-acakan? Ada satu proses yang Rasulullah sudah contohkan, bahwa puasa itulah suatu proses mendetoksifikasi, men-start over suatu sistem yang sudah korsleting. Supaya apa? Dengan kita puasa, ada yang disebut apoptosis dari sel-sel tubuh yang rusak. Tadi tiroidnya yang bengkak itu sel kan? Bagaimana dia bisa mati, bunuh diri terprogram? Kita laparkan diri kita supaya sel tadi yang mengamuk nggak dikasih makan kan? Mati sendiri. Baiklah, saya akan puasa. Saya sistemnya berikutnya, saya akan masukkan ke mulut saya bahan baku untuk hormon yang baik. Nanti saya kasih tahu bahan bakunya apa. Insya Allah tiroid saya yang sakit mati, tumbuh lagi sel tiroid yang baru. Ingatlah, percaya diri saja. Selagi organisme atau manusia ini hidup di atas bumi, ada yang datang dan pergi. Ada sel yang mati dan ada sel yang tumbuh. Kalau tidak ada proses itu, tidak seimbang, nanti bulu mata saya juga nyampe ke sana 10 meter. Gigi saya juga sampai 1 meter. Jadi yakinlah, selagi makhluk itu hidup, ada proses keseimbangan, ada sel yang rusak harus mati, ada sel yang baru harus tumbuh. Tapi karena kita kurang ilmu, bagaimana cara menghabiskan sel yang rusak, lupa puasa. Karena orang yang udah sakit kalau disuruh puasa mengamuk. Dokter aneh, saya udah sakit disuruh puasa, nanti saya mati. Padahal nggak ada hubungan sakit dengan mati. Jadi mudah kan ngobatin diri sendiri? Mudah ya? Jadi dokter deh semuanya.